Dan yang lebih kerennya lagi, kameranya ini bisa di zoom sampai 3 dan seterusnya itu 10 kali maksimal. Bisa di zoom 10 kali gitu. Halo Komandan-Komandin, salam bengis. Kembali lagi bersama saya Yugo yang bakal nge-review produk-produk seputar IT yang pastinya Komandan-Komandin pada suka. Ya, sekarang di depan saya sudah ada produk handphone flagship yang sepertinya masih worth untuk dibeli, maksudnya kok diberi ya. Dibeli di bulan sekarang ya. Ini adalah Samsung Galaxy S21 Plus ya. Jadi ini dia waktu rilis itu awal tahun 2021. Tapi sepertinya kita akan bahas secara keseluruhan dan kita akan lihat nanti dia masih worth dibeli atau enggak ya. Dibanderol dengan harga 13 juta sampai 15 jutaan. Kita akan lihat fitur-fitur yang dia punya. Sebelumnya kita akan unboxing dulu dan kita lihat dulu deh ya untuk segi kotaknya atau boxnya. Ini dia sekarang tipis ya. Udah nggak kayak HP-HP sebelumnya gitu. Ini kalian lihat boxnya itu tipis. Kenapa bisa tipis? Nanti kita akan buka dalamnya. Oke, di sini desainnya hanya ada S. Keren ya, warna ungu S. Belakangnya ada 21 kalau kalian bisa lihat. 21, di bagian kanannya ada Galaxy dengan font yang sama. Di bagian depan bawah ada S21 Plus 4G. Kok 4G, 5G ya. Artinya dia sudah mendukung sinyal 5G gitu ya. Di sini hanya ada Samsung. Dan di bawah ada barcode-barcode. Oke, kalau gitu kita langsung aja unboxing dulu. Ini produk yang baru masuk. Ini sepertinya menarik sekali ya. Akhirnya ada produk handphone gitu. Saya akan coba review singkat. Oke. Ya, ini dia boxnya. Bagus ya, warna hitam. Kita langsung buka aja. Oke, ini dia bagian dalamnya. Kita dapat ini apa ya? Ada kertas gitu. Dan dia langsung handphone dalamnya ya. S21 Plus, S21 Plus. Oke, kita langsung lihat. Nah, di sini kita hanya dapat handphonenya. Dan ini adalah manual book. Ya, panduan singkat manual booknya. Dan ada kabel Type-C untuk nge-charge. Tapi di sini kita tidak dapat untuk kepalanya ya. Jadi kita tidak tahu untuk kecepatan chargingnya itu berapa gitu ya. Oke, kita langsung bahas dulu. Ini dari boxnya, kita beresin dulu. Ya, ini dia penampakannya. Jadi di sini saya memegang yang warna Phantom Violet ya. Warnanya keungu-unguan gitu. Dia punya varian lain, itu dia punya Phantom Black atau warna hitam dan Phantom Silver. Nah, dan ini Phantom Violet. Oke, dia punya layar itu besarnya 6,7 inci gitu ya. Untuk tangan yang lumayan besar seperti saya ini pas banget ya. Bisa lihat. Pas untuk digenggam. Mungkin kalau ditaruh kantong juga masih oke. Gitu. Tapi kalau kalian yang suka bawa tas kemana-mana, ini udah oke banget ya. Layarnya itu dia punya 6,7 inci. Di sini dia sudah punya resolusi Full HD ya. Dan ini kayaknya udah bagus banget untuk kalian yang suka nonton YouTube atau nonton film. Pastinya udah nyaman banget di mata. Chipsetnya dia menggunakan Exynos 2100 dengan prosesor octa-core 1x2,9 GHz Cortex X1 ya. Dengan dipadukan dengan RAM sebesar 8 GB. Tentunya ini udah oke banget untuk ngelibas game-game bergrafik ultra gitu ya. Dia juga di sini punya memori yang 100, ini yang saya pegang 128 GB untuk penyimpanan ruang. Dan di seri atasnya lagi dia punya memori sebesar
256 GB. Jadi ada dua varian ya. Tapi kalau kalian mau tambahkan dengan memori eksternal, kita bisa tambahkan sampai dengan 512 GB gitu ya. Untuk dari segi desain kekinian banget ya. Kekinian banget. Dia di sini punya ada satu seperti desain water drop ya, masih ada water drop gitu. Ada poninya sedikit untuk kamera depan, dan untuk belakangnya yang saya suka di sini ada aksen seperti gold gitu ya. Yang saya pegang ini warna ungu, ini cocok banget buat cewek sebenarnya, tapi saya suka juga gitu ya. Ya di sini ada 3 kamera ya dengan resolusi dia punya itu 12 megapiksel, 64 dan 12 megapiksel juga gitu. Ada 3. Dan di bagian samping kirinya ada blitznya gitu ya. Dan kamera depannya ini dia punya 10 megapiksel gitu. Baterainya sebesar 4800 mAh. Jadi ini udah oke banget ya buat HP flagship. Baterai segini juga sudah oke gitu ya. Menurut saya sudah oke, sudah cukup besar, bisa ngelawan yang lainnya gitu. Untuk materialnya dia di sini sudah dilapisi dengan Gorilla Glass Victus bagian depan dan belakang. Ini kalau kita buka ya. Kalau kita buka ini di sini dia materialnya keras, bukan plastik ini ya. Oke. Tapi di sini dia modelnya agak matte glossy gitu ya. Kalau dari jauh sih kayak matte, tapi kalau dari dekat kayak gloss. Dan dia menempelkan sidik jari. Kalau saya sih sukanya kalau yang begini akan saya tambahkan dengan case gitu ya, soft case atau hard case gitu. Oke, dan ini juga rangkanya dia pakai aluminium ya, serta dia sudah dilapisi oleh anti debu dan anti air IP68 yang diklaim mampu berendam sampai saat kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Siapa yang mau berendam bawa HP dalam waktu 30 menit ya? Tapi ini udah oke banget, udah aman kalau misalnya HP kalian nyemplung ke air. Artinya untuk durability ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Ya, selain tampilannya, apalagi yang akan kita bahas? Oh, untuk sistem operasi, dia menggunakan Android Red Velvet atau Android 11 ya, dan bisa di-up sampai Android Marshmallow atau 13 dengan interface One UI 3.1 ya gitu ya. Untuk audionya dia pakai pengeras stereo dan tentunya audio beresolusi tinggi. Artinya buat kalian yang suka denger musik, yang suka ngebit-ngebit, ini sudah mantap banget ya. Selain itu dia juga punya kelebihan, teknologinya menggunakan layar 120 Hz yang tentunya sudah canggih. Fitur kamera juga menurut saya ini sudah setara profesional gitu ya. Jadi kalian nggak perlu lagi beli kamera DSLR, kayaknya ini udah cukup gitu ya. Ukuran bodinya juga mantep ya, compact banget, pas di tangan, digenggam itu keren. Desainnya kekinian dan harga dan spesifikasinya menurut saya ini udah pas untuk handphone flagship ya. Performa chipsetnya udah unggul, dikombinasikan dengan baterai yang cukup besar 4800 mAh yang sudah di atas standar untuk saya sendiri ya. Standar saya itu 4000 lah, 4000 mAh. Ini udah lebih dari cukup untuk main game beresolusi tinggi. Oke, udah gitu dia punya dimensi ini tipis ya. Dan kita akan coba cek untuk performanya. Kita langsung nyalain aja Samsung Galaxy. Oke. Ya, kita sudah nyalakan ya, dan di sini dia itu layarnya menggunakan Dynamic AMOLED yang tentunya 2 kali lebih cerah dan warnanya juga lebih tajam tentunya gitu. Ya, mantap sekali. Dengan layar yang 6,7 inci, resolusinya Full HD, ini udah manjain mata banget ya. Saya mau coba dari kameranya aja dulu ya. Kita akan lihat apakah dia mantap. Oke, ini kita mulai. Oke, berangkat. Berangkat ya berikut. Oke, lewati. Ya, kita akan coba kameranya dulu ya, Kumendin. Nah, ini sudah nyala. Oke, tampilan layarnya utamanya seperti ini. Ya. Oke, kita langsung coba aja. Yang saya kepo tuh kameranya gitu. Karena HP Samsung tuh kameranya oke. Oke, kita akan coba di kamera depan dulu ya. Kita akan coba untuk selfie. Oke, ini adalah 10 megapiksel ya kemudian ya. Oke, gambarnya akan muncul.
Bagus ya, secara warna stabil, secara warna ini stabil, tidak kemerahan atau tidak apa ya dia bilang, warnanya itu tidak berubah. Saya sekarang lagi coba foto untuk di indoor ya. Kalau saya ada kesempatan saya akan coba untuk di outdoornya gitu. Ini dengan penerangan yang cukup bisa dapat hasil seperti ini. Oke banget. Sekarang kita coba untuk kamera belakangnya. Kita akan foto apa ya kamera belakangnya? Kita foto fokus aja kali ya. Foto tangan. Oke, dia ternyata masih tertutup ya. Kemudian ini tuh masih ada penutupnya. Tadi saya tidak lihat. Nah, ini kita buka dulu. Untuk pelindungnya, ada plastik pelindungnya. Nah, ini ya. Kita akan coba untuk kamera belakangnya. Ini dia terdiri dari 12, 64, dan 12. Wah, mantap banget. Oke. Kurang lebih seperti ini. Ya, kalau kita zoom, garis tangannya bener-bener kelihatan ya. Nggak pecah gitu. Resolusinya beneran tinggi, beneran Full HD. Untuk penerangan cukup di indoor ya. Kita nanti akan coba untuk outdoornya kalau ada kesempatan. Oke. Baik sekali menurut saya untuk HP flagship yang keluar di awal 2021 ini masih worth untuk dibeli. Ya, di sini juga dia sebenarnya ternyata desain ini tuh untuk melindungi kamera. Kalau kalian taruh seperti ini tuh aman ya. Aman. Jadi kameranya tertutup, tapi dia akan sedikit goyang gini ya. Kayaknya bener untuk dikasih casing lebih oke gitu menurut saya. Oke. Dan yang lebih kerennya lagi kameranya ini bisa di zoom sampai 3 dan seterusnya itu 10 kali maksimal. Bisa di zoom 10 kali gitu. Keren banget. Untuk beratnya sendiri dia kurang lebih 200 gram ya. 200 sampai 202 gram. Untuk ketebalannya juga menurut saya ini oke banget ya. Kurang lebih dia punya dimensi itu 75-an mm kali 161 mm ya. Dan beratnya itu kurang lebih 200 gram. Masih bisa juga untuk masuk kantong, masih oke gitu ya. Nggak terlalu kegedean, nggak terlalu kekecilan juga. Ya, jadi kira-kira mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada info-info yang ketinggalan, saya akan taruh di kolom deskripsi. Tapi kalau Komandan punya info lebih seputar handphone ini, bisa dituliskan di kolom komentar biar kita bisa bertukar info. Ya, sebelumnya juga jangan lupa untuk klik like, subscribe channel ini, dan juga share ke teman-teman kalian yang suka dengan produk IT. Kalau gitu, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Salam bengis!